Pulau Tunda secara administratif berada di Desa Wargasara, Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Asal mula nama Desa Wargasara diberikan oleh salah satu tokoh masyarakat Pulau Tunda, yaitu Haji Muhammad Toha, namun nama Desa Wargasara kurang begitu populer dibanding nama Pulau Tunda. Sebelum tahun 1986, desa ini menjadi bagian dari Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang. Seiring berjalannya waktu di tahun 1986, dimekarkan menjadi Desa Wargasara Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang. Jaraknya dari Pelabuhan Karangantu kurang lebih 18 mil dengan waktu tempuh sekitar 2 jam, sementara jarak dari desa ke Kecamatan Tirtayasa kurang lebih 15 mil. Pulau Tunda memiliki luas 260 hektar. Pulau Tunda memiliki potensi bahari, berupa laut yang luas dan garis pantai dengan pasir putihnya, keindahan biota bawah laut dengan berbagai macam jenis ikan hias, terumbu karang, dan dengan segala keunikan daya tarik lautnya, Pulau Tunda menjadi salah satu destinasi pariwisata unggulan di Provinsi Banten. Dari segi atraksi, amenitas dan aksesibilitas sudah memenuhi kriteria sebagai salah daerah wisata. Pulau Tunda memiliki ekosistem yang unik dan lengkap. Sekeliling pulau memiliki ekosistem mangrove dan terumbu karang yang saling mendukung membentuk suatu ekosistem yang sangat unik. Gugusan Pulau Tunda dikelilingi oleh jenis terumbu batu karang yang beragam, dengan luas wilayah 260 hektar berbagai jenis karang di Pulau Tunda dan untuk kehidupan biota laut yang menjadi kesempurnaan hayati di Pulau Tunda. Untuk wisatawan yang akan snorkeling maupun diving, yang kedalamannya untuk snorkeling kurang lebih 3-5 meter, sedangkan untuk diving kurang lebih 8 meter, diantaranya Karang Donat, Zamad, Cemara, Villa, dan lain-lain. Pulau Tunda memiliki potensi jenis ikan yang menjadi daya tarik di Pulau Tunda untuk mancing. Lokasinya di sekitaran Pulau Tunda, ikan-ikan yang menjadi target pemancing, diantaranya kakap merah, tenggiri, kue, layaran, kerapu, jenaha, dan bawal laut. Hampir setiap hari ada saja pemancing yang datang, baik dari sekitaran Banten maupun luar Banten. Mereka menyewa kapal secara rombongan, baik dari kapal Karangantu, kapal Pulau Panjang maupun kapal Pulau Tunda. Kapal-kapal bisa disewa kisaran 3-4 juta tergantung waktu dan jarak tempuh, jumlah penumpang tergantung besaran kapal, biasanya maksimal 6 pemancing. Lumba-lumba terkadang muncul di sekitaran Pulau Tunda, namun kemunculannya tidak dapat diprediksi. Mereka datang secara bergerombolan untuk mencari ikan-ikan kecil di sekitaran Pulau Tunda. Hal ini menjadi atraksi wisata bagi wisatawan. Pulau Tunda memiliki lahan hutan mangrove sekitar 3 hektar. Dengan adanya hutan mangrove ini banyak manfaat yang didapat dari berbagai macam, salah satunya kuliner mangrove yang seperti belencong siput laut yang banyak hidup di hutan mangrove. Serta pengembangan budidaya bibit mangrove, masyarakat setempat banyak membudidayakan bibit mangrove sebagai menjaga populasi habitat mangrove yang ada di Pulau Tunda. Homestay yang ada di Pulau Tunda sekitar 12 rumah, pemiliknya adalah masyarakat lokal yang menyewakan penginapan kepada wisatawan yang sedang berkunjung ke Pulau Tunda. Setiap homestay dapat menampung maksimal 25 orang dengan harga sewa per rumah Rp350.000 per malam. Selain itu di Pulau Tunda terdapat 3 villa yang berada di Kampung Barat dan Timur, yakni Villa Barat pemilik adalah Hajali, Kampung Timur ada 2 villa, pemiliknya Kuntiong, memiliki fasilitas 10 kamar dan ruang meeting, sementara villa milik Gunawan, memiliki 5 kamar dilengkapi dengan fasilitas perahu kecil, genset, dan lainnya. Pulau Tunda memiliki 2 sumber energi listrik, yakni PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, dan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Jam operasional PLTD sangat terbatas, hanya 4 jam, mulai pukul 7 malam sampai dengan 10 malam. Selanjutnya PLTS mulai pukul 10 malam sampai dengan 6 pagi. Pada siang hari tidak ada sumber energi listrik di Pulau Tunda, mengingat hingga saat ini, listrik belum masuk hingga Pulau Tunda. Dermaga Pulau Tunda dinamakan Dermaga Kimusa, fungsinya sebagai pelabuhan utama bagi kapal-kapal dari Pelabuhan Karangantu dan daerah lainnya, berfungsi juga sebagai tempat pelelangan ikan bagi nelayan lokal ataupun dari luar. Dermaga lainnya terletak di Kampung Barat, fungsinya hanya untuk nelayan Kampung Barat. Dengan kedalaman ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau pengunjung sebagai spot mancing untuk menangkap ikan kakap batu dan cumi. Dengan semua daya tarik ini,
Pulau Tunda menawarkan pengalaman wisata yang kaya dan beragam, terutama bagi mereka yang mencari keindahan alam dan petualangan di laut. Pulau Tunda dikenal lebih sebagai destinasi wisata alam daripada sebagai situs sejarah, sehingga peninggalan sejarah yang menonjol di pulau ini relatif terbatas. Fokus utama dari daya tarik Pulau Tunda adalah keindahan alamnya, terutama kehidupan bawah laut yang memukau dan pantai-pantainya yang eksotis. Namun, tidak berarti bahwa Pulau Tunda sepenuhnya bebas dari nilai sejarah atau budaya. Meskipun tidak terdapat peninggalan sejarah monumental seperti candi atau benteng. Kehidupan sehari-hari masyarakat Pulau Tunda mungkin menyimpan cerita dan tradisi yang telah berlangsung selama beberapa generasi. Interaksi dengan penduduk setempat bisa memberikan wawasan mengenai cara hidup tradisional dan adaptasi mereka terhadap lingkungan maritim. Seperti banyak tempat di Indonesia. Pulau Tunda mungkin memiliki cerita rakyat atau legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Cerita-cerita ini bisa memberikan gambaran mengenai sejarah budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Meski mungkin tidak dianggap sebagai peninggalan sejarah dalam arti klasik, rumah-rumah dan bangunan tradisional di Pulau Tunda bisa mencerminkan gaya arsitektur dan teknik bangunan yang digunakan oleh masyarakat lokal sejak lama. Seperti banyak wilayah di Indonesia, Pulau Tunda mungkin juga pernah dipengaruhi oleh era kolonial. Sisa-sisa pengaruh kolonial ini mungkin masih terlihat dalam beberapa aspek kehidupan atau struktur yang ada di pulau, meskipun tidak dalam bentuk bangunan besar. Keberadaan ekosistem laut yang masih terjaga dengan baik di Pulau Tunda juga bisa dianggap sebagai warisan alam yang memiliki nilai penting dari sudut pandang sejarah alam dan konservasi. Mengunjungi Pulau Tunda dan berbicara secara langsung dengan penduduk setempat dapat menggali lebih dalam mengenai potensi peninggalan sejarah atau nilai budaya di Pulau Tunda dan memberikan informasi yang lebih detail dan otentik mengenai sejarah dan budaya pulau ini. Melakukan penelitian atau membaca studi-studi akademis tentang Pulau Tunda dapat mengungkap aspek sejarah atau budaya yang mungkin kurang dikenal. Dokumentasi dan pemetaan cerita-cerita lokal, tradisi, dan struktur yang ada dapat membantu mengidentifikasi dan melestarikan warisan budaya pulau ini. Meskipun Pulau Tunda mungkin tidak terkenal karena peninggalan sejarahnya, kekayaan budaya dan alamnya tetap memberikan pengalaman yang berharga bagi para pengunjung.